ada 3 perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, yang mana tidak sah, tidak sempurna keislaman seseorang jika mereka tidak mengetahui dan tidak mengenal tentang ketiga perkara tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah mengenal agama Islam ini dengan dalil. Ketika kita membahas tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Kemudian kita belajar bagaimana cara mencintai Allah yang benar. Kita juga belajar bagaimana tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita juga belajar tentang apa yang menjadi perkara yang menjadi penyebab kebinasaan daripada umat-umat sebelum kita. Padahal mereka adalah orang-orang yang juga mengatakan bahwa Rabbi Allah, atau yang menciptakan kami adalah Allah. Tetapi kenapa mereka masih disalahkan oleh Allah, masih diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam? Orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka kalau bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah katanya. Bahkan di dalam lauhah, yaitu surat piagam yang digantungkan di dinding Ka'bah. Piagam ini isinya adalah surat pemboikotan untuk kaum muslimin dan Bani Hashim, yang mana mereka orang-orang jadi tidak boleh menikah, tidak boleh berdagang, tidak boleh jual beli, tidak boleh meminjam, tidak boleh saling memberi. Itu punya diasingkan, diboikot selama 3 tahun. Itu mereka mulai dengan kalimat Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tetapi mereka tidak dikatakan sebagai muslim. Mereka beriman kepada Allah, bahwa Allah menciptakan. Mereka yakin bahwa Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Tapi mereka tidak dikatakan sebagai muslim. Mereka dikatakan sebagai musyrikin. Mereka dikatakan sebagai musyrikin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan dialog. Wala in sa'altahum. Kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka, mengapa engkau menyembah berhala-berhala tersebut? Mengapa kalian, wahai orang-orang musyrikin, menyembah berhala-berhala tersebut? Apa akan jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini. Yang kami sembah adalah, yang kami inginkan adalah bahwa patung-patung ini akan menjadi wasilah doa-doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban mereka, dan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Orang-orang musyrikin tidak merasa bahwa mereka menyembah patung-patung itu. Yang mereka kira, yang mereka yakini, atau yang mereka persepsi mereka adalah mereka jadikan patung berhala yang ada di sekitar Makkah itu adalah merupakan wasilah agar doa-doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap baliknya itu ujung-ujungnya tetap minta sama Allah, cuman lewat wasilah daripada berhala. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah bahwa mereka adalah orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang musyrikin. Maka hadirin yang dirahmati Allah, penting. Kenapa kita penting untuk belajar tauhid? Supaya kita bisa membedakan mana benang merah. Kenapa yang satu dikatakan muslim, mukmin? Kenapa yang satu dikatakan kafir, musyrik? Apa yang menjadi benang merah di antara keduanya? Apa yang menjadi pembeda jelas? Mungkin bagi sebagian di antara orang bahwa yang penting tidak bersujud, yang penting tidak sholat. Mereka tidak menyangka bahwa kadang-kadang sebagian di antara ucapan itu bisa mengeluarkan dari Islam. Kadang-kadang sebagian daripada perbuatan itu bisa mengeluarkan seorang daripada Islam. Kadang-kadang sebagian daripada amalan hati bisa mengeluarkan dari Islam. Contohnya apa amalan hati yang bisa mengeluarkan dari Islam? Cinta kepada Allah, cinta juga kepada musuh Allah. Kemarin kita bahas kan? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum kabillah. Dan di antara manusia ada di antara mereka yang mencintai musuh-musuh Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Para orang-orang yang beriman sangat cinta, sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sesungguhnya dalam satu wadah ini, jamaah, satu wadah hati ini tidak mungkin ada cinta kepada Allah dan cinta kepada musuh Allah. Tidak akan mungkin, mustahil. Ya, kalau dia tidak cinta kepada Allah, maka kemungkinan besar adalah cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah konsekuensinya, tidak yang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم